Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Winnie. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Teman-teman, bagaimana belajarnya di rumah bersama ayah bunda? Pasti seru kan? Nah, agar teman-teman tambah semangat lagi, Ustazah Winnie kirimkan video tentang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan akhlaknya yang mulia, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita saksikan cerita Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya, mari sama-sama kita baca basmalah. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu, beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau."
Abu Bakar masuk dan membersihkan goa. Ia memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Setelah itu ia berkata, "Silahkan masuk ya Rasulullah." Rasulullah masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satu pun dari kami yang maju selain Abu Bakar." Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, "Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua." Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, "Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu." Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang puasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang ikut mengantar jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini?" Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Lalu Rasulullah bersabda, "Tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin.
antara lain memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita kepadanya, Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para qurra, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaid, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah. Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ini perbuatan yang baik. Tukas Abu Bakar. Zaid mengulangi penolakannya. Tidak. Sambil bergumam, Andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata, Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah, pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya, Pada hari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Aku menjawab, pada hari Senin. Ia berkata, Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti. Ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu,
hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariah. Pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia.